Hai pemirsa, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Karena konon katanya salah satu kunci panjang umur adalah bahagia. Bersama dengan saya Iren Anggun, seperti biasa dalam acara Ajang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang saya berada di Joyo Kitchen dan seperti biasa akan mengajak diskusi para pemirsa setia Ajang Sana untuk bisa mengetahui seperti apa update dunia pariwisata di Yogyakarta ya. Hari ini saya juga sudah kehadiran tamu spesial dan bisa dibilang kalau episode kali ini adalah surganya bagi para pecinta musik ya. Oke, pemirsa sebagai awal nih ya, kalau kita ngomongin pariwisata ini kan panjang banget ya. Gak cuma ngomongin soal destinasi tapi juga ngomongin soal atraksi. Nah atraksi ini memang di-create khusus ya, diciptakan khusus untuk bisa menambah daya tarik agar para wisatawan mau datang ke suatu daerah ataupun juga destinasi wisata. Nah kali ini kita akan fokus untuk berbicara soal peran musik dalam promosi pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa nih musik bisa digunakan tidak hanya diciptakan untuk para penikmatnya, tapi bisa digunakan sebagai cara untuk menambah daya tarik wisatawan. Bersama dengan saya hari ini ada Mas Ardi Fahrenheit. Halo Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih Mas sudah hadir. Pas banget kita menghadirkan musisi legend. Tapi Mas Ardi, ini yang menarik Mas Ardi Fahrenheit. Nah ini Fahrenheit bener namanya? Ya, dulu nama bandnya dulu Fahrenheit. Oke, dulu nama bandnya Fahrenheit, jadi Mas Ardi Fahrenheit gitu ya? Boleh. Ardi Bumi juga boleh. Oke, jadi sekarang selain dari Mas Ardi Fahrenheit, sekarang dikenal sebagai Mas Ardi? Bumi. Mas Ardi Bumi. Oke, Mas Ardi, terima kasih sudah datang di Ajang Sana. Semoga sehat ya Mas ya. Sehat sama-sama selalu. Kita kali ini coba untuk ajak Mas Ardi untuk nostalgia ya. Zaman-zaman dulu. Sekarang masih suka bermusik Mas? Masih. Kita masih. Juga kebetulan juga kita punya komunitas. Saya juga masih berlatihan-latihan, ngejam-ngejam bareng sama teman-teman lama. Oke, sampai sekarang masih? Masih. Kita rutin ada, per event ada. Oke, bareng sama teman-teman Fahrenheit ini juga masih kompak? Kalau Fahrenheit mungkin enggak, tapi sama komunitasnya. Udah gabung di komunitas mana aja Mas Ardi? Kita di Garasi Rock Band dari Rock Brajan, kemudian di sini juga ada dari Jogja 90s, itu kumpulan komunitas teman-teman musisi 90-an dan pencinta musik 90-an. Oke, para pelakunya, pemusisinya dan juga penikmatnya. Semua musisi. Oh, oke, baik. Jadi Mas, mungkin kita boleh langsung ke obrolan hari ini. Boleh. Kan kita pengen mengulik ya Mas ya. Kita kan pengen mengulik gimana sih musik ini bisa di-create tidak hanya untuk menikmatnya tapi bisa digunakan sebagai alat untuk menarik para wisatawan gitu ya. Melihat perkembangan musik di Yogyakarta. Ini kan musisinya banyak banget ya Mas ya. Banyak. Sebagai kota budaya banyak banget sih. Betul sekali. Nah ini perkembangannya Mas dari tahun ke tahun ini seperti apa kalau dari Mas Ardi? Kalau saya lihat sebenarnya luar biasa ya. Cuman pergeserannya sekarang kan bukan ke recording label tapi ke media sosial. Media sosial. Oke. Dan bagi saya itu malah justru bisa menjadi daya tarik yang lebih luas karena langsung menjangkau segmen yang global. Oke, kalau dulu dari zamannya Mas Ardi bermusisi, malu saya, belum ada HP itu. Masa belum ada HP Mas? Masih belum. Terbatas mungkin ya. Masih awal belum, masih belum. Oke, jadi melihat perkembangan musik sekarang ini sangat luar biasa, apalagi didukung dengan kemajuan teknologi gitu ya. Kemudahannya luar biasa, nggak kayak kita zaman dulu. Aduh, mau latihannya susah, nyari tempat harus kesana kesini. Oke, studio juga masih terbatas ya Mas waktu itu ya. Tahun berapa Mas Ardi? Dulu 90-an, 9 sampai 97 kurang lebih. Fahrenheit itu sampai 97. Oke, jadi rasain dulu banget ya Mas Ardi ya gimana susahnya mau latihan aja, nyari tempatnya mungkin harus jauh-jauh hari, tempatnya juga betul. Nggak deket-deket gitu kesana ya, pun ya. Nanti ternyata udah dipesan orang, pindah lagi. Pindah lagi. Kalau sekarang enak reservasinya kan bisa by WhatsApp ya? Langsung. Oke. On time-nya langsung saat itu juga tek. Oke. Kalau tadi kan Mas Ardi berarti menyoroti terkait dengan platform media sosial yang ternyata sekarang bisa digunakan oleh para musisi ya. Tapi dari segi musisi di Yogyakarta ini kan pastinya bertumbuh ya Mas ya? Banget. Nah, banget. ini gimana kalau dari musisinya Mas? Maksudnya dari pertumbuhan Kan ini pastinya pertumbuhannya kan sangat luar biasa kan musisinya dari zamannya Mas Ardi sampai sekarang ini kan pasti ada perbedaan. Ya, sekarang
kalau saya lihat perkembangannya luar biasa banget, terutama para generasi penerus kami. Ya. Intinya karya-karyanya luar biasa dan inovasinya luar biasa. Tentunya sangat jauh lah dari apa yang kita lakukan dulu. Ya, dan kadang-kadang bisa membawa brand-brand Jogja. Seperti ada teman-teman yang membawakan lagu-lagu rock tapi versi keroncong. Oke, di mix gitu ya. Terus ada yang versi ngerok tapi Jawa. Dangdut rock sama Jawa. Oke. Itu yang saya bilang, wah ini Jogja banget ini. Sampai ada yang ini Jogja banget nih ya. Iya. Oke. Tapi dari apa yang disampaikan tadi Mas Ardi nih, kita patut apresiasi banget ya Mas ya, bahwa ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa satu genre ini bisa dimix dengan genre yang lain. Iya. Gitu Sekarang ya. luar biasa karena perpaduan teknologi juga kan nggak kayak dulu. Iya. Dulu kita nyari lagu tuh pakai kaset putar-putar sampai busut. Oh ya dulu zamannya masih kaset ya Mas ya. Sampai sekarang masih ada nggak nih kaset-kaset? Pasti Mas Ardi juga sebagai musisi punya lah ya koleksi-koleksi lah ya. Masih ada beberapa ratus keping. Beberapa ratus keping dan itu masih terjaga dengan baik. Alhamdulillah masih. Oke. Itu tersusun sebagai memori. Oke. Jadi kalau misalnya kangen kan bisa diputar lagi ya Mas. Pemuternya udah nggak ada soalnya. Jadi pajangan aja lah berarti sekarang ya. Iya. Mas Ardi kan kalau kita ngomongin musik tidak hanya diciptakan untuk penikmatnya tapi ternyata di zaman sekarang ini diharapkan juga untuk bisa menjadi hal atau daya tarik lah. Itu tadi yang saya sebutkan di awal ya. Menurut Mas Ardi sejauh mana sih sebenarnya musik yang berkembang saat ini bisa dijadikan alat untuk promosi ini? Sebenarnya banyak. Kalau musik ya perkembangan musik sebagai promosi saya pikir kita kan bisa tergantung pada orangnya. Misalnya penampilan profil tokoh orang Jogja, musisi Jogja atau jenis alirannya menggunakan instrumen-instrumen kayak gamelan, keroncong di mana karakter budaya Jawanya ikut. Nah, itu saya pikir sangat menunjang apalagi menjadi back song untuk promosi tempat-tempat wisata. Itu kan asik banget. Nggak kayak zaman dulu cuma sekedar orang bicara foto tempatnya tapi ada lagu-lagu yang menarik yang membuat lihat tempatnya dengerin musiknya asiknya ya gitu. Oke. Dan sekarang ternyata musik-musik atau para musisi Jogja apalagi ya Mas ya Jawa gitu ternyata juga nggak kalah bersaing ya dengan musisi yang lainnya gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya enggak. Kita juga punya musisi hebat kan. Legendaris juga seperti Sheila, Cikustik, gitu kan. Betul. Orang-orang Jogja semua dengan bahasa Jawa medoknya. Tapi kalau nyanyi ya tetap nggak hilang lah ya Mas ya. Mas tapi melihat sekali lagi kalau wisatawan kan pasti cara treatment, cara promosinya kan beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Nah untuk saat ini nih musik digunakan sebagai alat promosi efektif nggak menurut Mas Ardi? Sebagai pendukung daya tarik efektif, saya bilang efektif. Iya, karena orang melihat promo itu kan satu visual, kedua audio. Oke. Iya, apalagi kalau gitu musiknya menarik, langsung masuk di hati, orang kan ada ketertarikan untuk melihat, kemudian mengetahui, kemudian kalau dia respon, dia tertarik, ada kemungkinan untuk mencoba untuk datang dan menikmati. Saya pikir efektif sekali. Oke, kalau dari Mas Ardi ini bisa lah ya. Iya. Musik ini bisa digunakan sebagai alat untuk promosi gitu ya. Sangat bisa. Jogja ini kan juga nggak kalah hebatnya nih Mas dengan festival-festival musik yang diadakan gitu ya. Indonesia Mini. Seminggu aja pasti Sabtu Minggu ada konser gitu kan. Nah, melihat fenomena ini seperti apa nih Mas? Dengan maraknya konser yang sudah digelar begitu. Saya pikir bagus ya untuk itu perkembangan jadi ekspresi atau apresiasi teman-teman orang musik, seniman, budaya selalu bisa tersalurkan, terinspirasi mereka bisa disalurkan di acara-acara tersebut juga menjadi daya tarik dan tentunya hiburan buat masyarakat, baik pendatang. Kita kan tahu Jogja ini kan pengunjungnya luar biasa, apalagi kalau libur, long weekend kan luar biasa. Dengan adanya seperti itu mereka sangat mungkin enjoy. Jogja oke banget hiburannya. Yogyakarta ini ada kayaknya semua ya Mas ya. Festival kuliner sering ya kan, festival musik apalagi, festival film kita juga punya gitu kan. Ya jadi paket lengkap banget nih kalau misalnya para wisatawan datang ke Jogja
semuanya bisa dapat gitu ya Mas ya. Betul dapat ya. Kenikmatan, kenyamanannya, hiburan dapat semua. Mas Ardi masih ngikutin ya perkembangan Masih ngikutin. perkembangan musik dari mulai berkarir di tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Mulai berkarir. Kalau saya pribadi 88. Oke. Tapi Langsung mulai dengan Fahrenheit atau? bukan belum. Oke. Padahal tahun 90. Tahun 90 ya. Berarti dari tahun 88 Ya, sendiri terus solo waktu berarti ya sama teman-teman. Oh, sama teman-teman Kita Jogja, juga. bukan Solo. Oke. Bukan yang solo itu ya, solo sendiri maksudnya. Bisa aja ya. 90 sampai 97 kurang lebih. Oke. Itu kemudian kita mengalami ya istilahnya rehat selamanya. Udah nggak istirahat ya Mas ya. Itu udah selesai gitu ya. Iya. Mas Ardi, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita karena tamunya atau tamu Anjang Sana hari ini kita hadirkan 2 lagi untuk melengkapi diskusi hari ini. Siap. Kita pindah dulu. Kali ini kita juga akan langsung berkenalan menyapa tamu-tamu saya yang sudah saya undang khusus untuk menyapa pemirsa setia Anjang Sana. Sebelah kanan ada Mas Nuza Zues ya. Ini agak pelan-pelan karena tricky banget namanya Mas Nuza Zues. Ini manggilnya Mas Maza, Mazu, S. Mas siapa? Nus. Mas Nus aja ya. Mas Nus ini dari komunitas 90-an gitu bacanya gitu. 90-an juga dan Alamanda juga. Oke, baik. Banyak ya komunitas yang Banyak sekali Mbak, soalnya Banyak. beling Mbak. Tapi ini ya di sini mungkin kita nanti akan bahas soal komunitas 90-an ini apa itu nanti ya Mas ya. Oke. Mas Nus, terima kasih banyak. Nah, kali ini tidak asing lagi kita menyapa Ibu Anita Ferawati, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera sehat? Sehat, Sehat apa kabar selalu. Mbak? Sehat selalu. Sehat selalu, semangat. Nah, ya ini Semangat. semangat bingit maksudnya gitu ya. Oke, Bu Vera terima kasih Bu. Pokoknya jangan capek-capek ya Bu untuk kita ajakin ngobrol soal pariwisata Jogja. Kita juga udah ada Mas Nuza, ada Mas Ardi Bu ya bakal kita ajak ngobrol soal peran musik dalam promosi pariwisata di Yogyakarta. Sebelum saya ke Mas Rus, saya mungkin ke Bu Vera terlebih dahulu. Bu Vera, ini Bu Vera kalau ngomongin soal musik genrenya apa nih kalau Bu Vera? Apa Paling ya? suka apa? Semua suka. Semua suka. Nanti aku nyebut sesuatu nanti diprotes penonton. Kayaknya Semuanya hip hop suka ya, Hip hop semuanya ya. suka. Oke, jadi Bu Vera ini juga sebagai salah satu penikmat musik lah ya. Nah, melihat perkembangan di Yogyakarta gimana Bu Vera? Kalau Jogja luar biasa ya. Ah. Kalau kita lihat artis internasional juga datang ke Jogja. Nggak cuman kemudian di Jakarta sebagai ibu kota, Iya. tapi Jogja juga ternyata Menjadi mampu tempat pilihan ya, Bu, ya? untuk menjadi untuk mendatangkan artis internasional. Dan ternyata itu mempunyai dampak yang luar biasa. Jadi kan kemudian si artis ini datang ke Jogja, otomatis fansnya itu akan ngikutin kan, Betul. seperti itu. Nah, kalau itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi promosi pariwisata melalui event, melalui Musik, gitu ya. seperti itu. Kalau di Jogja ini dari sekian kita punya total event setahun itu kan sekitar 300-an. Oke. Event musik itu 10%-nya loh. Oke. Dari 30-an. Dari total eventnya Bu ya? Ya, itu hanya musik, khusus musik ya, konser seperti itu. Tapi kalau festival, kita hampir 100. Padahal festival biasanya kan juga ada musik di dalamnya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau perkembangan Jogja luar biasa. Jogja itu sebenarnya bikin iri daerah lain karena ternyata Jogja itu juga bisa disebut sebagai provinsi event. Seperti provinsi festival. Gitu. Jadi kalau boleh kita sebutkan di luar negeri juga ada kan sebagai kota event dan sebagainya. Cuman dia punya 3.000-an event. Oke. Kita nggak apa-apa sih masih 300-an tapi kan sudah luar biasa dibandingkan oleh daerah lain. Dengan luas wilayah kita dengan 4 kabupaten 1 kota yang nggak begitu Luas luas gitu ya, kan, Bu. seperti itu. Jogja luar biasa sebenarnya. Oke, kalau dari apa yang diceritakan Bu Vera ini ternyata untuk event musik khusus untuk musik di Jogja ini cukup 10% gitu ya Bu ya. Iya. Dan dari 10% ini kontribusi yang sudah dirasakan apa nih Bu? Yang tadi, jadi ketika orang dari manapun datang, mereka kalau artisnya idolanya itu datang, mereka kan datang dari mana?
Dan ketika mereka datang, mereka pasti biasanya itu berombong-rombong. Mereka akan tinggal di Jogja. Mereka akan buang uangnya di Jogja. Itu yang kita harapkan. Ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sama ketika saya mengagum sebuah band, gitu. Saya kemanapun akan saya ikutin. Saya kan pasti akan kalau bukan di daerah tempat saya tinggal kan pasti dia akan hotel, kemudian Betul. makan minum, Transport. Ya seperti itu yang kita harapkan. Jadi semakin kita bisa mendatangkan artis yang punya fans banyak di luar Jogja, itu akan semakin diharapkan semakin bisa menggerakkan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Jadi mereka akan buang uangnya di Iya. Jogja. Oke. Jadi spending money seperti itu. Oke, dan ini juga bisa menjadi sekali lagi kegiatan promosi juga ya Bu Ya ya. betul. Jadi salah satu untuk menarik orang untuk datang ke Jogja ini salah satunya mungkin event musik Iya. seperti itu kan. Seperti bulan Juli ini aja ada beberapa event yang mendatangkan artis dari luar negeri maupun dari nasional. Iya. Kemudian Agustus juga ada September, Oktober, November sampai Desember itu semua kita sudah full di Jogja, itu banyak acara-acara terkait musik. Iya. Dari bermacam-macam genre. Mau yang dangdut, yang keroncong, gitu ya. pop, mau rock dan sebagainya itu ada semua. Oke, dan tentunya untuk pemilihan tempat melakukan konser ini kan pastinya nggak sembarangan ya Bu ya. Ya. Dan ini membuktikan bahwa Jogja itu mampu tidak hanya dari segi tempatnya, Betul. tapi aksesnya, Betul. orang-orangnya. Betul. Sekolah-sekolah pun sekarang anniversary-nya anak-anaknya bikin konser musik loh, Ya. jangan salah. Hotel mereka ulang tahun bikin acara musik, Iya, mall ulang tahun bikin acara musik. Nah itu kan sebenarnya salah satu cara kita kemudian nggak cuma destinasi, iya. tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke Jogja. Oke, baik. Bu Fira terima kasih banyak. Kita mau ke Mas Nuza. Mas Nuz mungkin boleh diceritakan dong, kenalan dulu lah. Komunitas 90-an, ini komunitas yang seperti apa? Sekarang anggotanya udah berapa? Kegiatannya ngapain aja? Silakan. Jadi komunitas 90-an itu kan awalnya berawal dari sebenarnya dari charity ya. Charity. Karena waktu itu ada salah satu rekan kita Oke. yang sedang berjuang melawan penyakit. Kita tergerak, terus kita sama-sama bikin apa namanya ya kayak Charity. donasi itu tapi Oke. berupa konser musik. Nah kebetulan kita angkatan 90-an nih teman-teman. Sekaligus buat kita bikin event yang reunian seperti itu. Aha. Nah akhirnya kita bikin Jogja 90s Rock ya waktu itu ya. Fest. Jogja nanti Fest. Itu kan nama nganunya, tapi kan nama eventnya kan bener. Oh iya iya iya. Rock Fest. Dulu kan. Rock Fest, Rock Jadinya kita mainkan semua band-band yang pernah eksis di tahun 90-an. 90-an. Dari siang sampai malam. Dan alhamdulillah sukses besar. Dan harapan kita kan waktu itu menggabungkan antara festival musik dengan lifestyle era 90-an kita Oke. reunikan lagi lah. Kan asik tuh. Jadi flashback lah ya. Iya, ada unsur romansanya, ada unsur reuninya, terus ketemu teman-teman lama yang ternyata masih main musik. Nah, sampai akhirnya komunitas itu berjalan, terus kita sepakat untuk tetap membentuk komunitas ini, nggak cuma satu event aja. Terus kemarin waktu itu Februari Pak ya? sebelumnya memang udah ada, ada. 90s Fest Unplugged. Itu Oke. yang sesi pertama, yang Oke. malam ini tahun 2000. tahun 2024 juga. Oke, tahun ini. Oke. Yang akan datang ini kan yang volume kedua ini. Nah, Kapan kita itu, Mas? 19 Juli. Oke. Akan kita gelar di Joyo Kitchen juga. Nah, waktu yang pertama itu kan kita ingin memfollow up apa yang telah jadi komitmen kita di festival yang pertama. Oke. Karena kita dituntut untuk swadaya, karena kan kita masih komunitas kecil nih. Iya, iya. Walaupun ternyata banyak peminatnya juga, karena kan event-event nostalgia semacam itu pasti banyak yang senang ini, terutama usia-usia kita. Nah, seperti Sebenarnya itu. lebih ke reuni ya. Iya, jadinya reuni ya. Iya, ketika orang yang sudah keluar dari Jogja, Oke. nah kemudian mungkin ada event 90-an ya, Mas ya. Iya. Itu orang kemudian Ada datang ke yang Jogja. Dari Jakarta, dari Bali datang kemarin. Reuni ya. Bahkan dari luar yang mungkin sudah tidak berdomisili di sini akhirnya datang karena Iya. rasa kangen itu Iya, tadi. Daya tarik Jogja ini terlalu besar juga. Ya. Jadi ada romansa pribadi atau romansa komunitas itu pasti melekat buat mereka. Nah, kita hadirkan lagi dan ternyata respon mereka sangat-sangat bagus gitu. Kita bikin medsos juga, followernya juga udah banyak sekali. Bikin konten juga, viewernya juga
di luar dugaan kita ya. Walaupun cuman bikin akustikan genjrengan gitu, ternyata followernya sampai Kayak 40-an ribu. Seperti itu. Nah, kita hadirkan komunitas itu, tapi harus dengan sisi yang lebih kreatif. Oke. Minimal punya selling point yang berbeda dengan komunitas lain. Nggak cuma sekedar nostalgia ini. Iya, iya. Karena kita harus ada tantangan untuk semacam apa ya? Kita apa? Konsepnya kan beda. Jadi kita membawakan lagu-lagu repertoar yang nggak dibawakan oleh di tempat lain. Yang jarang dibawakan. Oke, jadi Yang rare lah, musik-musik yang katakan. jarang dibawakan di Iya, luar gitu ya. bener. Soalnya kalau kita bawakan lagu-lagu yang sering dibawakan di tempat-tempat lain, Berarti udah biasa dong ya kalau iya, gitu ya. nggak ada nilai plusnya dong. Iya, iya, iya. Nah, sementara kan lagu-lagu lama tuh masih banyak sekali yang belum dibawakan. Oke. Tapi yang hit top hits juga. Nah, itu makanya kita menghadirkan kembali romansa masa lalu dengan lagu-lagu yang jarang didengarkan orang. Oke, tapi kan itu berarti skalanya mungkin lebih segmented ya Mas ya. Tapi melihat antusiasmenya bagaimana? Bagus sekali kok. Bagus bang. Soalnya kan segmented itu kan karena memang belum tersentuh ya. Iya, oke. Tapi sebetulnya betul. kan lagu itu dulu waktu di era 90-an top hits juga. Oke. Cuman memang nggak pernah dikulik oleh teman-teman band reguler. Jadinya giliran kita ini yang ngulik Coba kembali. nih kita ambil Iya. change itu ya. Kan itu kan harta karun kita juga. Iya, iya. Kenapa lagu ini nggak dibawain sih? Kenapa lagu itu nggak? Karena kan kalau mungkin di event reguler kan mungkin karena keterbatasan waktu, Iya, betul. jadwal, ataupun mungkin karena saking udah padatnya mereka, jadi mereka nggak sempat. Nah, kita hadirkan di sini. Seperti itu. Oke, buat anggotanya ada berapa Mas? Kira-kira? Anggotanya 100-an ya? Lebih, 100 lebih. 100, ya 100-an lah. Berapa band? Oke, jadi Banyak. untuk jumlahnya juga relatif banyak gitu ya. Iya, dari teman-teman era band era 90-an sampai 90 sampai yang ada regenerasi juga ada ya Mas ya? Ada yang 90. Awal terbentuknya aja agak unik ya. Biasanya kan komunitas ini dimulai dari kamu seneng, ayo kita bikin komunitas. Tapi kalau ini kan ternyata dari dulu charity ya. Iya. Oke, dan akhirnya eksis sampai dengan sekarang gitu. Dan ada tuntutan untuk konsistensi. Ya, ya itu yang susah ya Mas, yang bersikap. menjaga konsistensi. Iya, karena kan kita menghadirkan romansa 90-an nih. Berarti repertoar yang harus kita bangun adalah repertoar lagu yang dirilis dari tahun 90 sampai tahun 99. Oke. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Namanya juga 90-an ya Mas. Iya, tujuannya seperti itu. Karena memang kita nggak cuma sekedar main-main, tapi juga untuk membangun literasi juga kepada khalayak publik lah katakanlah. Oke. Nah itu sekilas yang kita bangun selama ini dan perbedaan dengan komunitas yang lain. Oke, cakep. Terima kasih Mas. Terus nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol gitu ya. Mungkin Bu Vera mau izin, saya mau ke Mas Ardi dulu ya. Siap, siap. Oke. Mohon izin. Mas Ardi tadi kan Bu Vera juga sudah bercerita begitu ya, Ya. bahwa dengan adanya konser musik ini Jogja mendapatkan dampak yang luar biasa. Ya, ya. Seluruh lapisan-lapisan ini bergerak ya Bu ya, mulai dari hotel, transportasi, kuliner dan lain sebagainya begitu ya. Kalau kita ngomongin soal festival atau acara atraksi, itu kan tantangannya karena selera para masyarakat ini kan berbeda. Dari Mas Ardi nih pengalaman, saya yakin nih Mas Ardi pasti sudah pernah membuat suatu acara gitu kan, yang musik itu acara musik ya. Saya pesertanya. Pesertanya. Kebetulan Ini juga gimana nih Mas pengalamannya Mas? Kita pernah ngurusin itu ya, FKY dulu sama almarhum Mas Timbul dulu. Timbul. Ya apa ya? Tinggal saya sih tinggal lokasi sama konsepnya sebenarnya gitu. Jadi ada acara kami yang gagal, ada yang antusiasnya bagus, ada yang menarik, ada yang nggak menarik. Oke, kalau yang mungkin wah ini kayaknya perjalanan membuat atau meng-create suatu festival musik nih, ini pasti bakal diingat terus nih. Ada nggak yang mungkin sekarang masih terus diingat sama Mas Ardi ketika buat suatu acara musik gitu misalnya? Karena saking banyaknya ya nih kayaknya nih Mas Ardi. Hampir semuanya bagus. Oke. Hampir semuanya bagus. Cuman kalau yang mungkin bagi saya apa ya, kalau Terkesan gitu. Itu terkesan waktu kampus, acara kampus. Kenapa Mas? Jadi apa ya? Momennya itu kampus kami itu ingin merubuhkan gedung. Hah? Merubuhkan gedung sekolah yang sudah dibeli. Nah, itu nggak jadi dirubuhkan karena acara kita. Oh gitu. Ya, harusnya mau dirobohkan tapi nggak jadi karena acaranya. Karena ada Iya. acara barengan. Oh. Ya. Iya, karena saya
nembung. Oke. Jangan Robin dulu ya, tak buat acara dulu. 2 hari berturut-turut lagi. Jadi diundur gitu ya? Iya, diundur. Oh, baik. Jadi ini salah satu power of musik itu tadi ya. Ya, saya mau langsung ke Bu Vera. Bu Vera, ini sebagai Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah berapa persen sih Bu musik ini digunakan sebagai alat untuk memasarkan ataupun juga promosi khususnya di Dinas Pariwisata ini seperti apa? Kalau hampir semua promosi sebenarnya pakai musik loh sekarang itu. Backsoundnya ya. Iya, minimal backsoundnya. Instagram kita pakai musik. Dan sekarang ini pun musik itu menarik untuk kemudian sebenarnya mungkin kontennya nggak menarik, tapi kemudian karena backsoundnya musiknya menarik, kemudian dia menambah nilai plus ikutin ya, terus. Ada lagunya ini nih, ya gitu kan, seperti itu. Kemudian di beberapa acara itu juga sekarang kan pasti ada musik. Musik itu kan macam-macam ya, ada musik tradisional dan sebagainya. Kita anggap musik itu sekarang kita gunakan semua. Termasuk ketika acara ya, sekarang itu acara kayak meeting itu nggak cuman kemudian musik dulu kan suka keyboard dan sebagainya. Iya. Saya coba gunakan kayak cokean seperti itu ketika tamu datang, undangan seperti itu kan mereka paling nggak ada sudah ada suasananya. Betul, Pagi ke Jogja kita pakai ini gamelan, siteran dan sebagainya, itu yang suasana Jogja. Jadi paling enggak itu kesan pertama ke Jogja itu ada ini loh, itulah musik Jogja. Iya. Itu kan diharapkan dia punya kenangan juga terhadap Jogja seperti itu. Jadi sebenarnya musik itu ada di semua kegiatan kayaknya pakai gitu ya Bu ya. Sekarang itu semua pakai yang saya sebutkan nih. Festival aja makanan, cara untuk menarik orang datang kemudian ada Tetap ada musik pasti di situ. pasti ada perform musiknya seperti itu. Acara mobil, motor, teman itu pasti ada. Nah ini juga salah satu untuk menarik. Nah ini mungkin yang sebenarnya harus coba kita, ternyata ada wisata minat khusus, kalau saya boleh bilang. Musik ini wisata minat khusus. Iya. Sebenarnya kalau aku boleh sedikit cerita, di luar negeri pun sekarang ini sedang menggalakkan juga. Sampai ada kayak konvensi wisata musik yang rencana akan diadakan di Inggris kalau nggak salah. Itu juga gimana sih kemudian industri musik ini punya kontribusi terhadap pariwisata gitu. Kita kupas bareng seperti itu. Industri musik itu macam-macam ya, ada macam-macam di dalamnya. Itu dikupas bareng di situ. Jadi ternyata satu negara pun dia nggak punya destinasi, tapi dia punya event musik banyak. Itu kemudian dia juga perekonomiannya juga bisa terdampak seperti itu. Dia nggak punya potensi alam sebenarnya, tapi dia punya banyak event-event musik seperti itu. Saya aja kemanapun yang saya sampaikan ini band kesukaan saya kan saya ikutin seperti itu kan. Itu sama di seluruh penjuru dunia ini sekarang kita sekarang coba untuk didiskusikan terkait itu. Ternyata ada loh ini, ada satu wisata lain loh, nggak cuman kemudian wisata alam, wisata budaya, tapi ada wisata musik seperti itu. Jadi tadi saya sempat menarik ya karena yang selama ini kita nggak pernah berpikir. Karena mungkin saya pikir karena musik sudah kayak makanan sehari-hari kita. Jadi kita nggak biasa, tapi itu sebenarnya kalau kita coba untuk memanfaatkan itu sebagai sarana untuk menarik pengunjung untuk datang ke DIY itu menarik sekali. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan teman-teman tanpa sadar. Selama ini kan mungkin teman-teman pelaku event itu mungkin berpikir hanya bikin konser aja, kemudian orang datang melihat. Tapi kemudian siapa yang datang itu kadang nggak terpikir. Kalau ternyata mereka datang juga dari luar Jogja, mereka ke sini, mereka nginep di Jogja, mereka belanja di Jogja, mereka makan di Jogja. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan untuk bisa menggerakkan perekonomian seperti itu. Jadi efek dari pariwisata seperti itu, Mbak. Iya. Jadi memang efek dari musik ini, festival musik gitu ya tuh luar biasa ya. Jadi kita gunakan di semua betul. Kegiatan, semua segmen, semua media promosi kita memang sebenarnya nggak lepas dari musik sebenarnya seperti itu. Tapi itu tanpa kita sadari sebenarnya. Bagusnya tuh dikasih ini hanya mikir seperti itu. Tapi nggak mikir kemudian orang pun akan tertarik
denger musiknya, kemudian Betul. baru ke kontennya, Oke. seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya musik ini sekali lagi ini kayaknya udah nggak bisa dilepaskan dengan Ya. kehidupan sehari-hari Ya, kita ya Bu ya. Apalagi mungkin untuk para pegiat-pegiat sosial media ini konten nggak mungkin kalau cuma konten aja, pasti ada musik yang disisipi Betul, gitu ya. Jogja itu punya event-event musik yang selalu ditunggu. Karena Iya. dia event tahunan, dia selalu ditunggu oleh orang. Betul. Selalu ditunggu. Jadi pasti ini loh, aku mau ke Jogja pas acara ini. Betul. Selalu seperti itu. Yes. Dan mereka ternyata berombong-rombong luar Iya. biasanya. Mereka datang dari seluruh penjuru Indonesia kan, mereka Betul. datang ke Jogja gitu. Ada yang Luar sampai biasa. bikin memang mau bikin rapat biar bisa datang ke acara itu loh Bu. Iya, dan ternyata ada Acara-acara komunitas. musik di Jadi Jogja. satu daerah gitu mereka rombongan itu, saya rombongan dari ini Bu kayak gitu. Menarik ya gitu ya. seperti itu. Keren ya Bu sebenarnya ya kekuatan dari iya, musik itu. Dan sebenarnya sekarang sudah mulai dibundling dengan hotel. Oh. Gitu. Jadi beberapa event ini sekarang kan coba nggak cuma sebenarnya nggak cuma musik sih, Iya, beberapa iya. event itu sudah mulai bundling kerjasama dengan hotel. dengan Jogja, dengan hotel. Jadi ketika ini loh ada tiket sekian, dapat tiketnya kemudian nginep di sini. Apalagi daerah dekat venue tuh biasanya rebutan kan. Wah iya. seperti itu. Karena secara akses mereka lebih mudah ya Bu ya, nggak macet-macetan Iya, gitu kan. iya. Sampai ada juga kerjasama dengan Travel mungkin. ini apa? Kayak Gojek online. Oke. Nah, seperti Iya, itu. iya, betul. Sudah kerjasama, tapi transportasi online tuh mereka bikin ini loh. Kalau kamu di acara ini kamu boleh nih pakai pakai kode promo Kode promo, ini, ya, gitu. Jadi Sampai promonya juga segitu. lumayan ya, Bu, ya, Iya, angkanya ya. sebenarnya menarik kan. Aduh jadi ketahuan kalau pemburu promo ya Bu ya. Nah. Sampai tahu trik-triknya ya. Ngaku. Oke, tapi saya yakin Bu bahwa kekuatan bermusik ini sangat luar biasa, terbukti kayaknya Mas Ardi dan juga Mas Nus ini sampai dengan sekarang masih komit gitu ya. Mas Ardi, apa yang membuat Mas Ardi ini sangat berkomitmen untuk terus bermusik, berkarya, pokoknya bermusik, berkarya itu? Apa ya, musik itu kalau biasanya kita udah punya apa ya, soulnya dalam bermusik, kita udah punya apa, kliknya, apa yang kita temukan dalam bermusik itu kayak nggak bisa lepas deh dalam kondisi apapun, mau kondisi ibaratnya lagi nesu, lagi seneng, tetap musik. mau kondisi gimana pun ya Mas ya, Ibaratnya tetap musik. kita lagi marah yang setel heavy metal. Oke, Itu menyesuaikan lagi- kondisi. Jadi sebenarnya selain menarik wisatawan, sebenarnya bisa menarik orang juga, bisa mengembalikan mood juga. Toh. Iya, benar. Sebagai motivasi langsung ya. Waktu pacaran juga cara menyampaikannya kayak mantan saya itu pakai lagu. Karena nggak bisa ngomong, Lagunya, bisa kemudian lagunya apa tuh? Yang ini ya. lagi. Jangan-jangan sama. Di umum. Jangan sama lagunya. Oh iya. Jadi kan nggak usah ngomong langsung, kita lihat dari liriknya aja. Oh, Udah ngerti maksudnya apa gitu ya. sekarang juga iya loh, kalau kita lihat statusnya beberapa teman itu saya lihat dia pakai lagu. Iya betul. Itu kayaknya ada yang disasar atau dia pengen marah sama istrinya, Oh, dia pakai lagu. Dia lagi ini juga pakai lagu. Karena nggak berani marah langsung. makanya pakai Iya, dia status. nggak berani. Ini Seperti Mas Tus itu. kayaknya mungkin lagi ada masalah apa Mas ya? Diam aja gitu ya. Mungkin jadi terinspirasi, oh ternyata musik itu luar biasa loh, Iya, bisa betul. itu. Kemudian yang tadi, oh berarti kan aku marah sama istriku, aku pakai musik Betul, nggak usah aja. marah-marah, kasih kirim lagu aja Laga. gitu ya. Asalkan jangan mungkin bahasa-bahasa yang nggak ngerti ya Bu ya. Nggak tersampaikan. Mas Tus ini tadi kan kalau Mas Abi bilang bahwa musik sama Mas Ardi kayaknya udah nggak bisa dipisahin lah. Iya. Dalam kondisi apapun, mau marah tinggal nyetel lagunya apa gitu ya. Apa yang membuat Mas Tus sampai sekarang berkomitmen untuk terus bermusik, berkarya gitu? Kalau saya pribadi sih sebetulnya menganggap musik itu sebagai ekspresi. Oke. Nggak mungkin dong manusia nggak punya ekspresi. Ya, caranya beda-beda ya Susah, Mas. senang, Yes, atau betul. pemenuhan dengan pelampiasan yang tertentu. Nah itu yang menjadikan kalau nggak bermusik pasti ada yang something wrong di saya nih. Itu yang menjadikan semacam keterikatan batin antara saya dengan kegiatan saya seperti itu. Jadi mungkin minimal cover lagunya siapa deh, nggak masalah. Iya. Tapi setidaknya ada kegiatan seperti itu untuk biar kita nggak punya beban di dalam diri. Bukan maksud apa-apa, tapi setidaknya itu untuk refreshing diri kita sendiri. Seperti ya kalau misalnya usia ya 50-an ya. Misalnya bapak-bapak itu kan senangnya kan kalau malam aktivitasnya apa Pak? Ya badminton. Kalau Mas Pak, gilingan apa Pak? Ya saya aktivitasnya ngeband. Latihan. Hati-hati. Oh. Jadi sudah punya plot kegiatan masing-masing karena ya itu tadi itu masalah ekspresi juga dan juga mungkin
Kalau musiknya metal kan bisa buat olahraga ya Mas ya. Nah itu juga butuh juga seperti itu. Oke, jadi kalau itu adalah alat untuk berekspresi gitu Iya, ya dengan benar. cara yang tertentu. Ya. Dan harapan kami mungkin kalau bisa anak-anak muda juga punya hal seperti itu Iya. untuk meluruskan kegiatan mereka yang menurut saya banyak sekali yang melenceng dari hal-hal yang positif. Oke. Nah mereka nggak ngalami masa-masa seperti kita tahun 90-an, Iya. di mana anak band dan Susahnya. di mana waktu itu idola para cewek-cewek itu cuman anak band sama pebasket. Sudah. Tapi kalau sekarang kan enggak. Idola Sepak anak-anak. bola. Ya, sepak bola badminton ya. Jadi makin banyak saingannya. Berarti dulu Mas Nus ini termasuk ini dong Don Juan dong ya. The Anak Marco. musik. Karena kan katanya dulu kalau zaman dulu kan yang paling disenengin sama cewek tadi apa Mas? Iya. Pemusik sama Main basket. pemain basket gitu. Oke, Mas, kembali lagi di komunitas 90-an. Adakah kegiatan tahunan, Mas, yang pasti sudah diselenggarakan? Insya Allah. Jadi Apa nih, Mas? saya sebagai divisi program kan kebetulan. Jadi dalam 1 tahun itu kita mencoba untuk membuat semacam kerangka dari planning yang akan kita kerjakan di tahun ini. Misalnya, nah tantangan 90-an ini kan karena ya maklum anak generasi 90-an itu kan masih bisa berkreasi dan memang punya kreativitas yang tinggi. Iya. Masih bisa mobile, masih juga punya ide-ide yang cemerlang. Nah itu kita akan mencoba menampilkan sesuatu yang dengan tema yang berbeda-beda. Jadi yang unplug pertama kemarin musik all around ya dari barat sampai Indonesia itu kita tampilkan. Yang 3 genre berikutnya yang volume 2 itu nantinya tema Indonesia. Oke, berarti semua lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai 99 kita tampilkan di situ, semua genre. Nah, yang ketiga mungkin kita cari lagi nih, ide apa lagi tema yang baru nih. Jangan seperti yang kemarin, tapi ide yang lebih baru lagi dan seterusnya. Udah kepikiran belum, Mas, kira-kira mau Kemarin sudah beberapa itu ya. apa? Udah dikurasi, kira-kira apa nih? Misal satu tema genre kita kupas. Jadi misalnya unplug khusus buat boy band, era Oke, boy band. Itu oke. juga bisa juga misalnya. Unplug khusus buat mungkin dangdut juga bisa ya. Ya. Itu jadi dangdut night atau apa segala macam seperti itu. Atau mungkin Club Project Night atau apa itu bisa juga. Nah, tapi nggak melepas kemungkinan bahwasanya kita pengen satu program yang bisa menghadirkan event massal festival musik dengan kultur kultur nostalgia 90-an. Jadi yang meliputi semua lifestyle, kebiasaan anak 90-an apa, terus mungkin barang-barangnya Tahun 90-an apa? biasanya gitu ya? seperti itu. Kita Nah, itu juga punya dipadukan dengan tujuan musik. regenerasi loh. Iya, Apa itu, Mas? regenerasi dalam artian kita mengajak ke teman-teman sekarang kan anak-anak muda sekarang kan lebih banyak keponya ya. Iya. Tapi kekepoan mereka langsung terjawab dengan fasilitas. Oke. Dengan gadget mereka bisa langsung tahu. Betul. Dan mereka bisa bisa langsung menemukan oh, asik nih, keren. Udah, ayo kita gabung seperti itu. Jadi biar yang tua-tua juga nggak kebanyakan kerja. Betul. Dan diharapkan event-event itu yang kemudian nanti bisa bikin orang reuni datang ke Jogja. Baik. Itu bawa keluarganya. Nah, itu jadi biar bisa lebih banyak lagi untuk yang datang ke Betul, Jogja. makanya sebenarnya bagus ketika event-event teman-teman 90-an ini dilakukan ketika ada libur panjang. Nah, Iya. itu. Jadi soal waktu kan jadi iya, luas kan ya, Bu, mereka, ya? iya, mereka Tapi kan ternyata bawa panitianya pada keluarganya. liburan juga. Ya nggak ada yang Ya nggak ada yang incas jangan, gitu. ya seperti itu. Udah liburan di situ Iya. aja. Orang situ-situ Ya, gitu dulu. makanya beberapa event itu kan kemudian ditembak di masa-masa libur. Iya. Iya, ya. Long weekend minimal long weekend. Ya, Oke. atau di libur sekolah atau libur apa itu kan kadang biasanya ada. Jadi lama-lama kita di sini mau tukar ide mau bikin acara musik ya. Baik, mungkin saya mau ke Mas Ardi ya, Bu Vera dan juga Mas Nus. Oke, Mas Ardi, gimana nih? Tentunya kan kita juga butuh ya, Bu ya, ide-ide, terus juga mungkin pendapat dari seorang musisi seperti Mas Ardi ini harus seperti apa pariwisata di Yogyakarta bisa lebih maju lagi dengan melalui musiknya. Nah, mungkin dari Mas Ardi ada yang mau disampaikan, Mas Ardi? Kalau selama ini kan pariwisata Jogja sebenarnya kalau sudah liburan kan sudah dipastikan itu ya. Nggak cuma libur Semua- panjang aja ya, Mas. Kamis itu macet dari mana-mana ya. Sabtu Minggu lah, saya sebagai penduduk sekitar Malioboro lah sudah merasakan itu efeknya. Rasa parkir, ngarep pemain dewe rasa parkir. Ya, cuman mungkin untuk lokasi-lokasi promo kan banyak wisata-wisata baru Mbak. Oke. Yang mungkin belum begitu terekspos. Oke, belum terekspos ya. Terus juga
promosinya mungkin dengan promosi-promosi apa cara modern, lebih modern lagi, Kemasan. update. Pakai event musik ya. Nah, pakai event musik ini untuk Kita cara pernah mempromosikan. ya, kita promosikan yang bukan Mbak Anggun lagi ya ini. Mbak Anggun yang Aku ibu ya. yang waktu itu sama Mas Akbar itu kan Ah, ada iya, satu iya. tempat kan. Betul, ya. betul. Kita biasanya memang mempromosikan tempat dengan mungkin dengan event dan sebagainya Betul. itu bisa nanti. Nah, nanti bisa langsung dilanjutkan bisa lagi ya, Bu ya. kolaborasi sama anak-anak Kolaborasi. 90-an ini. Cocok ini. Ini Iya, coba Bu. Cuman sebenarnya kalau kita mempromosikan suatu destinasi itu memang harus benar-benar siap destinasi itu Oke. dipromosikan. Nah, itu. Takutnya ketika kita nggak siap, Mereka nggak siap. orang datang banyak di situ. Ambiar. Yang kecewa itu wisatawannya. Iya, Dia pendatangnya gitu. satu dia nggak akan kembali lagi. Dia kasih review Betul, jelek. betul. Ketika review jelek, orang yang belum pernah datang pun jadi kemudian Nggak mau akhirnya, iya. tidak tertarik untuk mencoba gitu ya. Betul. Oke. Karena review itu sekarang juga menjadi acuan juga ya. Betul. Tempat ini, wah kok bintang siji, bintang loro, ini asik ini ya. Betul. Padahal Jadi cuma harus gara-gara hati-hati, satu Bu, Iya. sektor atau satu efek. Iya, tapi sebenarnya Sajanya apik. sepakat. Sebenarnya kita juga sudah mulai mempromosikan destinasi dengan event. Itu kan banyak kita lakukan seperti itu. Termasuk acara Anjang Sana ini kan sebenarnya kita paling nggak mempromosikan destinasi gitu. Destinasi kan macam-macam. Ini restoran kan juga termasuk destinasi, tempat wisata seperti itu. Gitu. Jadi memang kita berpindah sambil ngobrol nih, sambil sekalian kita bisa mempromosikan. Oke, makanya hari ini kan pas banget kita menghadirkan Mas Ardi nih sebagai salah satu sosok legend di Yogyakarta gitu Betul. Bu, dengan nama belakangnya Fahrenheit gitu ya. Jadi kepo tadi saya Bu, terus juga Fahrenheit itu apa? Gitu. Fahrenheit itu apa? Saya panggilnya kan Sejenis kalau, tubuh-tubuhan. kalau teman-teman tuh panggilnya Parhead. Parhead. Oh, Fahrenheit. Karena Mbak Anggun ini bukan anak 90-an. Oh iya, lebih ke 45 ya Bu kalau dari wajah. Kalau dari wajah ya. Oke. Mas Nus nih pertanyaan juga hampir sama nih. Kalau mungkin kan tadi Mas Abdi mungkin musik ini bisa lebih digalakan untuk tempat-tempat yang belum terlalu terekspos gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari Mas Nus sendiri ini, karena kan sekali lagi ya musik ini kan terus berkembang ya Bu ya. Mungkin dulu zamannya Mas Nus dengan zaman anak-anak sekarang itu kan pastinya sangat-sangat berbeda gitu. Ini gimana nih Mas? Nah, dengan komitmen tadi dari Dinas Pariwisata tadi bahwasanya akan mensupport segala bentuk musik yang ada di Yogyakarta. Justru malah sebetulnya malah menjadi beban buat kita nih. Karena kan jujur malah kita dituntut untuk bermain lebih bagus. Iya, betul. Minimal kualitasnya terjaga. Punya standarisasi yang bagus dan minimal bisa dinikmati banyak orang. Sementara masih banyak PR yang harus kita kerjakan nih buat teman-teman musisi lokal yang notabene kadang-kadang bikin event cuman standar mereka cuman komunitas mereka aja. Oke. Buat senang-senang sendiri. Tapi nggak mikir bahwasanya event ini harusnya kan dilihat orang banyak nih. Ya menarik dong. Nah, tuntutan kita seperti itu. Jadi semoga ada semacam kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun kualitas musik Jogja menjadi lebih belajar profesional, belajar bisa diterima banyak masyarakat lebih luas lagi. Dan juga mungkin harapan kita untuk masalah spot-spot venue yang ada ini, ketika Jogja sudah bersiap untuk dijadikan venue internasional, itu mungkin juga perlu masukan juga karena setahu saya banyak band-band internasional yang kelas A ya. Iya. Kelas A itu mungkin menuntut infrastruktur yang lebih terjamin di kota-kota kecil. Kita memang keterbatasan kadang itu lebih Iya. ke direct flat misal. Kayak misalnya Metallica itu kan kalau ke kota-kota itu mungkin minta soto yang terdekat daerah mana itu kan gimana. Mana Mas? Metallica misalnya datang ke Jogja misalnya minta sotonya di mana gitu kan. Budak loh. Belum tentu tahu. Metallica suka nyoto tuh. Kalau itu Metallica ya sudah. Oh nyoto ini. Karena memang ada standar tertentu yang kadang mereka minta. Iya. Itu masuk ke address mereka sih. Ya, Oke. tapi sebenarnya Jogja pun masih mandali ya sebenarnya untuk asing walaupun kemudian mungkin nggak yang grade A tapi Oke. sebenarnya Lebih- internasional kita sudah Belum beberapa lama masuk, Westlife masuk juga ya, yang masuk, punya masuk. Westlife ya. Iya, Westlife kemarin. Dulu kan sempat ada yang waktu itu di Borobudur, walaupun acara di Borobudur mereka nginep di Jogja. Betul. Maria Carey. Oh iya Maria Carey. Iya, seperti Carey neng itu. di? Di sana. Di sana. Dulu banyak ya, dulu itu kan juga banyak. Kayak Yani, ada Iya. Kenny G. Oh iya ini dulu ya. Iya, Jogja. iya. Iya, ke Jogja. Seperti Yang jelas itu. saya udah terima kasih udah menghadirkan Air Supply.
Udah 2 kali harus play ya, Mbak? 2 kali ya. Oh, play ya. Dua kali. Itu tahun berapa ya Mas ya terakhir tuh ya? 2000 berapa sebelum pandemi pokoknya kan. Sebelum pandemi ya. 17 atau 18 ya? Kalau boleh matur siapa tahu nanti kan Bu Vera kalau misalnya ada band-band legend yang mau dihadirkan di Jogja, kalau Mas Itu. minta Siapa tahu kan Iron Maiden. Woi. Itu kan kita itu. Kan lagi di anjang sana gitu. Oke, Bu Vera, tapi untuk range umur para wisatawan yang datang ke Jogja ini kalau boleh diinformasikan ini sebenarnya range umurnya dari berapa ke berapa sih Bu? Muda-muda Sebenarnya ya, rata-rata? memang masih muda-muda ya. Makanya Segmennya sebenarnya muda ya? ya makanya promosi kita kan disesuaikan. Bisa di Yogyakarta Indonesia itu kan yang kenceng itu sekarang di media IG sama di TikTok. TikTok. Betul. Nah, makanya 2 media itu yang kemudian digencarkan seperti itu. Jadi kita memang promosi itu lihat pangsanya seperti itu. Jadi ini lebih efektif ini. Kemudian apa sih beberapa hal yang disukai anak-anak muda seperti itu. Tapi sebenarnya menarik itu anak-anak loh sebenarnya. Kalau anak-anak itu masih bawa orang tuanya kalau acara. Betul. Iya, nggak mungkin orang tua Dia ini anak-anak sendiri. sendiri yang datang Iya, ya Bu ya. iya, cuman Yes. event di Jogja itu memang banyak untuk Beragam sih, Bu, ya. Ya, untuk Spend anak-anak. money-nya muda. lebih banyak ya? Iya, dan Untuk, ya. sekarang itu kan juga trennya anak Gen Z. Itu kan mereka sebenarnya nggak begitu mikir rumah kayak kalau Oke, saya lihat. iya, iya. Mereka Iya. lebih memang have fun kok memang hidup Betul. ini. seperti Menikmati itu. hidup lah pokoknya lah ya, Bu, ya. Betul. Jadi kalau kayak angkatan saya itu akan berpikir kalau mengeluarkan uang untuk pergi. Kalau anak sekarang itu enggak loh mereka. Mumpung ada ini di sini, gitu kan. Berapa saya heran. Ya anak-anak muda mahal-mahal kan, tapi mereka bayar loh. Iya loh. Pakai Iya, ini benar, bisa benar. loh dan sebagainya. Kita aja yang udah harus berpikir Yes. mahal banget ya harganya. Kalau belum atribut-atributnya yang Iya, ori ya. Iya, mereka Pikir enggak. utang soal. Nah, jadi curhat. Oh, udah beda Luar ya, Bu. biasa mereka ya. Nah, itu yang mungkin sebenarnya bisa kita manfaatkan. Iya, betul. Makanya beberapa event di Jogja itu banyak loh yang event tahunan apa saya boleh sebut nggak sih? Boleh, boleh. Prambanan Jazz. Yes, Itu juga menarik. betul. Karena Wah, sekarang masuk apalagi banget. kolaborasi dengan UMKM. Sekarang beberapa event musik itu festival itu kolaborasi dengan UMKM. Iya. Dan kayak di Prambanan Jazz itu karena konsepnya festival itu anak-anak itu dengan ini apa kalau anak sekarang bilang apa diskot tuh apa sih OOTD? OOTD ya. Ya, OOTD. seperti itu tuh OOTD. bagus-bagus Iya. dan sepertinya dimanfaatkan. Jadi saya lihat ada di acara musik yang lain juga ada beberapa stand terkait dengan baju-baju dan itu baju-baju tradisional misalnya kebaya. Oke, Kemudian betul, betul, cara kombinasi kebaya dan kayak Mbak Angguni dengan apa obi. Obi, Itu betul. Ada stansanya luar biasa. Paham banget ya Bu Vera ya. Kalau saya Soal saya. Dia party goers. sekarang ada juga loh ternyata mereka kerjasama dengan ini nail art. Nail art, Oh, iya, terus iya. juga face painting juga. Iya, Ya, Bu, itu sekarang di tuh event loh, di event musik loh. jadi yang ternyata Iya, terdampak iya, itu lebih iya. luas ya Bu ya dengan Iya, ada tidak itu luar hanya biasa. pariwisata secara destinasinya tapi untuk para pelaku-pelaku Iya, ini lebih luas betul, gitu ya. Yang jelas tuntutan- Jadi juga mengenalkan ke Jogja ketika Betul. Ya, ternyata kebaya ini juga bisa dimodifikasi. Yang seperti ini tuh cuma saya lihat di Jogja loh, di tempat lain ketika saya datang di event Itu. musiknya nggak ada. Itulah kenapa Jogja istimewa. Ya, jadi kita sepakat ya Jogja Sepakat. Jogja akan istimewa. selalu istimewa. Istimewa. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bu Vera, terima kasih. Sama-sama. Karena memang waktunya sangat terbatas ya. Satu jam kayaknya kurang kalau udah ngomongin soal wisata, apalagi soal musik ya. Terus Mas Ardi terima kasih, Mas Tus terima kasih banyak. Sukses selalu, Sama-sama. lancar Sehat acaranya. selalu, sukses semuanya. Salam buat teman-teman komunitas ya. Siap. Selalu bersemangat tuh bermusik. Bu Vera sehat selalu. Siap. Terima kasih. Terima Nanti kasih. semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Terima Oke. kasih. Kami sampaikan untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Joyo Kitchen ya atas tempatnya yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan cukup menarik dan juga bermanfaat untuk pemirsa ya. Akhir kata saya Iren Anggun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ajang Sana selanjutnya.